Halo Sobat IT di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan The Way Channel. Nah, kali ini kita akan melanjutkan materi tentang pemrograman web dinamis dengan ASP.NET menggunakan C#. Nah, kita kali ini akan langsung praktek saja ya. Nah, saya sudah menginstall Microsoft Visual Basic 2010. Nah, Microsoft Visual Studio 2010. Nah, kalau kita lihat di dalam Microsoft Visual Studio 2010, nah, ada yang namanya ini, Visual Studio 2010. Ini kita klik saja. Jadi kita buka Visual Studio 2010. Saya menggunakan yang Ultimate version. Oke, ketika kita buka Visual Studio 2010, maka tampilan awalnya adalah seperti ini. Nah, ketika kita mau membuat project baru, langsung saja kita klik New Project, di sini bisa, atau File, New Project juga bisa. Jadi misalkan kita File, New Project saja. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, pada bagian template, nah yang ada di sebelah kiri ini, nah, ada Visual Basic, ada Visual C#, ada lagi Visual C++, ya, ada lagi Visual F. Nah, misalnya gini. Nah, karena kita mau menggunakan C#, maka kita pilih yang Visual C#. Kemudian karena kita akan membuat aplikasi web, maka kita pilih yang web. Nah, kita klik Visual C#, kemudian web. Nah, kita lihat di sebelah kanan. Nah, di sebelah kanan ini ada pilihan framework yang akan digunakan, mulai dari .NET Framework 2, 3, 3,5, atau 4. Nah, kali ini kita akan coba gunakan .NET Framework 3,5 dulu, ya. Nah, kemudian di bawahnya ada banyak sekali pilihan. Ada web application, MVC to web application, dan seterusnya ya. Nah, ini adalah untuk pemrograman web. Nah, kita pilih yang paling atas, yaitu ASP.NET Web Application dengan Visual C#. Nah, kemudian kita perhatikan di bawah ada nama, ini adalah nama solutionnya. Nah, makanya ada solution name di sini. Nah, solution itu adalah kompilasi dari sebuah apa ya, di dalam solution itu kita bisa membuat beberapa buah project sebenarnya. Tapi ketika kita membuat satu file baru di dalam Visual Studio, maka dia akan terkompilasi di dalam solution itu. Nah, contohnya misalnya kita mau membuat aplikasi untuk rumah sakit misalnya. Project 1 dia berbasis web, kemudian ada project 2 yang berbasis desktop untuk back office-nya. Nah, maka project 1 dan project 2 itu bisa dimasukkan di dalam satu solution. Makanya namanya solution gitu. Nah, sebagai contoh kita beri nama saja latihan 1 ya. Ini karena ini adalah latihan pertama kita untuk ASP.NET. Oke, kita oke saja kalau sudah. Jadi ingat tadi pilihan-pilihan yang saya minta tadi ya. Kalau sudah kita oke saja. Apakah foldernya, apakah foldernya sudah kita pilih? Nah, saya sudah memiliki satu folder yang ada di drive A. Kemudian nama foldernya adalah ASP.NET. Nah, Anda bisa saja membuat folder dengan nama lain. Nah, silakan nanti Anda bisa pilih folder Anda yang sudah Anda buat untuk meletakkan project-project ASP.NET ini. Nah, kalau saya letakkan di folder di drive A, foldernya adalah ASP.NET. Kalau sudah kita oke saja. Oke, kita tunggu sedikit. .NET Framework ini atau Microsoft Visual Studio memang membutuhkan resource laptop atau PC yang cukup baik gitu, sehingga kalau PC Anda mungkin versi-versi yang lambat, maka pergerakan aplikasinya juga akan lambat gitu.
Nah, kita sudah masuk ke bagian ini, teman-teman. Ya. Jadi yang ada di bagian kiri ini adalah toolbox-nya, ya, toolbox yang nanti bisa kita gunakan untuk alat bantu di dalam membuat aplikasi web. Nah, di sini kalau kita lihat ada macam-macam objek yang bisa kita pakai untuk membuat sebuah form, misalkan ada button, ya, ada checkbox, ada drop down list, macam-macam. Nah, nanti kalau kita mau membuat form, nanti kita tinggal ambil yang ada di toolbox ini saja. Kemudian di bawah juga ada data misalnya, ada validation dan sebagainya. Ini adalah alat bantu untuk nanti kita bisa lebih mudah di dalam membuat sebuah web gitu. Nah, yang di sini ada coding-coding atau script yang bisa kita ketik ya di sini untuk membuat tampilan dari website. Nah, di sini kita bisa tampilkan dalam beberapa versi ya. Yang ini adalah versi source. Nah, jadi dilihat di bagian bawah ini ada design, split dan source. Jadi kalau kita klik source, maka yang muncul adalah tampilan coding dari web kita. Kalau kita klik design misalnya, design, nah, maka nanti di sini akan muncul preview dari hasil coding kita yang nanti kalau dijalankan akan tampil di browser, tapi bisa di preview di bagian desain ini. Nah, kalau kita pilih split, nah maka akan di split jadi dua. Yang bagian atas adalah codingnya, sedangkan yang bagian bawah adalah preview atau tampilannya, gitu. Ya, tapi kalau kita mau fokus melihat bagian coding atau melakukan bagian coding, ya sudah kita pilih source saja, sehingga kita bisa secara leluasa mengetikkan coding-codingnya di kotak yang sudah disediakan ini, gitu. Oke. Nah, kemudian kita lihat di sebelah kanan ada Solution Explorer di atas ini ya. Nah, ini adalah nama solution yang tadi sudah kita buat. Nah, nanti ketika kita membuat nah, ini adalah nanti kita bisa membuat di dalam satu solution ini misalnya beberapa project dan sebagainya. Nah, yang di bawah ada yang namanya properties. Nah, properties ini adalah tempat kita untuk mengatur objek-objek yang nanti kita buat ya pada bagian source ini. Ya, misalkan pada bagian source kita membuat button misalkan, maka nanti properties dari button bisa diatur di sebelah kanan bawah ini. Ya, misalnya seperti itu. Nah, itu kira-kira tampilan awal dari Visual Studio atau .NET ya. Oke. Nah, kita akan coba buat satu halaman web Hello World. Nah, karena ini bagian awal ya, kita akan membuat tampilan sederhana dengan Hello World supaya Anda tahu di mana kita harus mengetikkan kode program dan sebagainya. Jadi kalau kita mau mengetikkan kode-kode program, kita letakkan di kotak di tengah ini ya, yang berisi source code. Nah, misalnya di sini kita ketikkan, misalkan gini ya, kita ketikkan kode-kode HTML seperti biasa. Misalkan di sini kita beri nama Hello World. Nah, misalnya ya. Kemudian kita beri spasi atau kita beri baris baru turun ke bawah. Nah, lalu di sini bisa kita ketikkan halo. Ini adalah tampilan web pertama saya menggunakan ASP.NET misalnya ya. Oke. Mungkin supaya lebih rapi kita bisa beri baris baru lagi di sini ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini kita jalankan begitu
itu. Ini seperti kita mengetikkan kode-kode HTML biasa ya. Nah, asumsi kita, teman-teman pasti sudah terbiasa untuk mengetikkan kode-kode HTML. Karena pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang HTML, JavaScript, dan juga CSS. Oke, baik. Nah, kalau kita mau lihat hasil dari yang kita ketikkan ini seperti apa, maka kita bisa lihat di bagian desain. Kita klik desain di sini. Nah, kira-kira nanti tampilannya akan seperti ini, ya. Hello World. Nah, hello ini adalah tampilan web pertama saya menggunakan ASP.NET. Nah, oke. Sebenarnya kita bisa langsung ubah juga di bagian desain ini ya. Misalkan ini kan pertama saya ini nggak ada spasi. Nah, saya kasih spasi. Di sini juga bisa langsung kita ubah di sini. Begitu. Tapi kita juga bisa melakukan perubahan-perubahan langsung di source code-nya tadi. Nah, oke. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian misalnya kita juga bisa meletakkan contoh aja. Misalkan kita meletakkan gambar ya di sini. Kita akan letakkan gambar, tapi saya akan cari gambar dulu di folder yang sudah kita siapkan tadi. Kita di foldernya adalah ASP.NET ya. ASP.NET latihan 01. Coba saya akan cari satu gambar dulu, misalnya yang ada di sini. Nah, ini ada foto 1. Foto 1 saya letakkan di ASP.NET latihan 01. Nah, diletakkan di dalam foldernya yang latihan 01 di sini. Kita masuk di dalam project latihan 01, kita paste di sini. Nah, ada di sini foto 1 ya. Nah, kalau kita mau menampilkan foto 1 ini, maka kita bisa gunakan image. Nah, ini bisa langsung kita double klik saja. Nah, maka nanti di sebelah kanan akan muncul codingnya dari bagaimana kalau kita ingin menambahkan image. Nah, codingnya adalah seperti ini, ya, ASP.2 image dan seterusnya. ID-nya adalah image 1. Nah, kita tinggal menambahkan image URL. Nah, ini image URL sama dengan misalnya. Nah, kita tinggal letakkan foto 1. Nah, misalkan gitu ya. Jadi untuk memasukkan gambar, maka kita gunakan objek image ini. Nah, kemudian nama image yang akan kita tampilkan apa? Nah, ini adalah foto 1, misalkan seperti ini. Nah, nanti kita simpan. Kita bisa simpan dengan menggunakan save all, ya. File, save all. Atau dengan menggunakan tombol ini, save tools, save all, ya. Sama, atau Ctrl Shift S, sama. Nah, oke. Kalau kita pengen lihat, maka hasilnya akan muncul di bagian desain seperti ini. Nah, muncul kan fotonya kan? Nah, mungkin ada yang tahu ini foto siapa nih? Oke. Nah, tapi tampilannya agak amburadul, maka saya bisa perbaiki pada codingnya. Mungkin ini saya kasih BR aja ya, supaya dia turun ke bawah. Nah, kemudian kita mungkin bisa tambahkan di sini, perkenalkan, saya adalah, ada yang tahu tadi foto siapa? Jungkook. Nah, saya adalah Jungkook, dari Salatiga misalnya. Nah, ini contoh saja ya. Oke, kita kasih garis baru, kemudian kita tambahkan saja, misalnya, oh ya, untuk fotonya tadi juga perlu kita kasih garis baru. Mau dikasih 2 juga boleh, supaya dia geser ke bawahnya agak ini. Kemudian kita bisa tambahkan, ini adalah website personal saya misalnya. Nah, kita simpan. Oke. Save all. Kemudian, nah, bagaimana cara kita menjalankan di browser?
nanti kalau dijalankan di browser munculnya seperti apa. Nah, itu kita bisa tekan tombol Start Debugging, yang seperti ini, atau tombol keyboard F5. Jadi kita bisa tekan ini, Start Debugging, ya, atau tekan tombol F5. Nah, misalkan saya klik Start Debugging seperti ini, maka nanti otomatis dia akan membuka browser dan menampilkan apa yang sudah kita buat codingnya. Oke, browsernya muncul. Kita tunggu. Seperti ya. Nah, ini adalah Hello World. Halo, ini adalah tampilan web pertama saya menggunakan ASP.NET. Perkenalkan, saya adalah Jungkook dari Salatiga. Ini adalah website personal saya. Oke, halaman web pertama yang kita buat dengan ASP.NET sudah berhasil kita buat, ya, sudah berhasil kita tampilkan di browser juga. Nah, teman-teman, kalau kita menggunakan ASP.NET, maka dia akan muncul di browser URL-nya sebagai localhost, ya. Localhost, kalau di sini portnya adalah 49793, ini otomatis di create oleh localhost, ya. Ini adalah URL yang di create oleh web servernya, oleh IIS, ya. Jadi munculnya seperti itu. Nah, oke, sekarang sudah muncul. Nah, kalau kita ingin menghentikan debugging, kita bisa klik Stop Debugging atau Shift F5. Jadi F5 untuk melakukan debugging. Nah, kalau kita mau melanjutkan codingnya lagi, kita stop dulu, ya, stop debugging dulu. Kita klik saja. Nah, dia akan kembali lagi seperti ini. Atau stop debugging atau Shift F5, ya, seperti itu. Oke, jadi kira-kira seperti ini, mudah bukan untuk membuat halaman website dengan ASP.NET? Caranya cukup mudah. Apalagi banyak tools-tools yang bisa digunakan untuk membantu kita mempermudah pemrogramannya. Oke, nanti kita akan lanjutkan bagaimana kita membuat halaman-halaman yang lebih interaktif, yang lebih dinamik dengan memanfaatkan objek-objek yang sudah ada di Toolsbox, ya. Terima kasih, kita lanjutkan nanti pada sesi berikutnya.